Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Di bukit yang tidak biasa. Anak laki-laki berpakaian hitam ditutup matanya dengan kain hitam berkata, dia dipaksa untuk berdiri. Dalam permainan ini, akhirnya saatnya untuk menentukan pemenang. Meskipun suaranya tenang, ada sedikit emosi. Pria tua itu menyesap teh dan tidak mengatakan apa-apa. Di depan Gunung Mingkong, Suyi muncul dari udara tipis, membangkitkan perhatian penonton. Itu Suyi. Itu memang dia. Dikatakan bahwa dia hanya memiliki basis kultivasi di alam ciptaan, tetapi dia dapat membunuh para dewa atas di alam ciptaan, yang benar-benar menakutkan. Tapi bagaimana jika itu bertentangan dengan langit? Hari ini, di sini, dia ditakdirkan. Banyak pembicaraan terdengar. Suyi. Nama yang legendaris. Sejak bertahun-tahun yang lalu, sebelum dia memasuki ranah para dewa, nama itu sudah menyebar di ranah para dewa. Dia adalah reinkarnasi dari Yi Daoxuan, penguasa Pulau Qixia, dari Laut Tanpa Batas. Itu juga merupakan reinkarnasi dari Master Pedang Lingsu Li Fuyu. Setiap kehidupan sebelumnya telah mengejutkan alam para dewa dan membanjiri langit, seperti mitos abadi. Sekarang, dengan sosok legendaris yang abadi, yang bertanggung jawab atas reinkarnasi dan api era, dan bereinkarnasi, siapa yang tidak bisa memperhatikan? Apakah ini penampilan pria yang sebenarnya? Cukup tampan, tapi aku tidak tahu berapa banyak kartu yang dia siapkan kali ini. Mata bintang Kiwei bersinar dengan cemerlang, ini adalah pertama kalinya dia melihat wajah asli Suyi. Seharusnya Xiao Jian itu. Li Sanjiu diam-diam berkata, memikirkan dua kehidupan Suyi sebelumnya, hatinya juga melonjak. Pada saat yang sama, Dewa Tuan Yunhe, Cao Yunke, Sun Hong dan tokoh-tokoh tingkat dewa lainnya semua melihat Suyi dengan ekspresi yang berbeda. Beberapa orang berpikir tentang Yi Daoxuan, iblis pedang yang pernah berbalik untuk melawan para dewa sendirian. Beberapa orang berpikir tentang Li Fuyu, yang terlepas dari dunia dengan satu orang dan satu pedang. Masa lalu itu seperti asap, meskipun sudah lama menghilang, tetapi pertempuran yang terjadi di masa lalu, siapa yang bisa melupakan? Sekarang, legenda yang pernah menyebabkan gelombang tak berujung di domain dewa, menyebabkan murka para dewa dan Buddha pada para dewa, dan dianggap sebagai musuh kelas satu oleh raksasa yang tidak dikenal telah muncul kembali. Tepat di depan Anda. Siapa yang bisa menenangkan ini? Di depan Gunung Mingkong, sekelompok orang tua dari klan Si kuno tampak rumit. Mereka tidak menyangka bahwa karena klan mereka, Suyi akan mengambil inisiatif untuk berdiri. Maaf, saya awalnya menyiapkan hadiah besar untuk Anda, tetapi saya tidak pernah memikirkannya, tetapi meremehkan kengerian game pembunuhan hari ini. Siming tersenyum pahit, di masa depan, aku akan menyiapkan yang lain untukmu. Suyi tersenyum dan berkata, saya telah melihat ketulusan, itu sudah cukup, sekarang Anda bisa tetap di samping dan menonton kesenangan. Dia berbalik untuk melihat Sining, matanya tiba-tiba melembut, dan berkata, aku di sini, jangan khawatir. Sining menarik napas dalam-dalam, dan jejak air mata menguap di mata merahnya, dan berkata sambil tersenyum hidup dan mati terikat bersama, bicaralah dengan Zicheng. Beberapa kata, menunjukkan pikirannya. Suyi tertawa dan berkata, hari ini, tidak ada dari mereka yang akan memikirkanmu dan aku. Setelah itu, dia berbalik menghadap musuh di kejauhan. Pada saat itu, di mata Sining, sosoknya yang tinggi seperti gunung besar yang menghubungkan langit dan bumi, dengan potensi untuk berlindung dari angin dan hujan, tak tergoyahkan. Pada saat ini, diskusi bising di antara hadirin diam-diam terdiam. Suasana yang tak terlihat dan menindas memenuhi dunia. Keempat ladang itu sunyi, dan udara dingin meresap ke udara. Semua mata terfokus pada Suyi, dewa-dewa Yunhe dan yang lainnya. Hanya kamu. Di kejauhan, menginjak pedang kayu, Tuan Muda Yunhe mengerutkan kening dan berkata, seharusnya tidak. Dengan kultivasi Anda, jika Anda tidak bersiap untuk bermain kartu, apa perbedaan antara mati? Suyi berkata dengan ringan, akhir-akhir ini, saya memang menyiapkan beberapa trik yang tidak ada di meja. Jika Anda tidak terburu-buru, saya akan menunjukkannya satu per satu.
Mata Dewa Lord Yunhe berkilat, dan dia berkata, sungguh, aku benar-benar tidak bisa memikirkan trik macam apa yang bisa kamu mainkan dalam situasi saat ini, aku hanya berharap jangan mengecewakanku. Di kejauhan, suara gemetar tiba-tiba terdengar senior, Su Yi telah muncul. Menurut perjanjian sebelumnya, klan kuno saya, klan Si, tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Penonton tercengang. Si King Song yang berbicara. Sebelumnya, dia telah berlutut dan memohon belas kasihan, tetapi ditolak mentah-mentah oleh dewa-dewa Sun Hong. Tidak pernah berpikir bahwa pada saat ini, dia benar-benar membuka mulutnya lagi, dengan gerakan rendah hati menggambar garis yang jelas dengan Su Yi untuk melindungi dirinya sendiri. Ini membuat si Jingxian marah, dan pipinya membiru. Itu juga membuat orang tua dari klan Si kuno memandang rendah mereka dan merasa malu. Dalam situasi seperti itu, apakah sudah waktunya untuk rendah hati dan memohon belas kasihan? Kegilaan. Su Yi terlalu malas untuk memperhatikan hal ini, dan tidak pernah melihat kembali ke si King Song. Dia datang ke sini, memang, untuk menyelamatkan klan Si dari klan kuno, tetapi tidak untuk menyelamatkan tulang-tulang itu. Oh, apakah kamu melihatnya? Orang-orang dari klan Si kuno tampaknya percaya bahwa kamu akan dikalahkan hari ini. Dewa-dewa Yunhe tertawa kecil. Su Yi berkata, apa kebenaran kata-kata semut, kamu adalah penguasa dewa dari 9 penyempurnaan kesempurnaan besar, tetapi kamu peduli dengan sudut pandang ini. Dibandingkan dengan kakak laki-lakimu Yun Xiao, penglihatanmu masih sedikit sempit. Dewa Tuan Yun Xiao. Pada awalnya, dalam perjalanan untuk menangkap bintang, dia dan Yunhe berpartisipasi dalam aksi untuk mencegat Su Yi. Mendengar sarkasme Su Yi, Divine Master Yunhe sedikit menahan senyumnya dan berkata, oke, retorika terlalu pucat, mari tunjukkan trik kecil yang kamu siapkan. Ya, dewa-dewa Yunhe tidak bertindak gegabah. Faktanya, mereka yang hadir yang membenci Su Yi tidak bertindak gegabah. Alasannya sangat sederhana, tidak ada yang berani memperlakukan Su Yi sebagai dewa bawahan, apakah itu Dewa Tuan Yunhe atau siapapun. Para penonton di kejauhan memperhatikan ini, dan hanya bisa menghela nafas. Ini disebut Wei Ming. Bahkan jika Yi Daoxuan dan Li Fuyu pernah jatuh di bawah tangan para dewa dan dewa, siapa yang tidak tahu seberapa kuat kedua legenda ini? Pada saat ini, bahkan jika dia bereinkarnasi dan kembali, dia hanyalah dewa yang lebih rendah, dan tidak ada yang berani meremehkannya. Su Yi melirik ke kejauhan dan berkata, masih banyak orang yang tersembunyi dalam kegelapan, beberapa adalah kenalan lama, dan beberapa adalah wajah asing yang belum pernah saya lihat sebelumnya, mengapa kita semua tidak keluar bersama? Satu kata, jelas tersebar ke seluruh dunia. Tapi tidak ada yang menjawab untuk waktu yang lama. Guru Surgawi Yunhe berkata dengan ringan, kursi ini baru saja mengatakan bahwa siapapun yang berani berdiri sekarang akan dianggap sebagai musuh kita. Pada saat ini, Anda tidak perlu memikirkan siapa lagi yang akan berdiri dan mengacaukan situasi. Su Yi mengangguk dan berkata, saya juga setuju dengan apa yang saya katakan. Jika saya tidak berdiri sekarang, jika saya berani campur tangan nanti, saya akan menjadi musuh seseorang Su. Tiba-tiba, suara serak terdengar antara langit dan bumi, dengan ironi yang kuat. Su Yi, sebaiknya kamu memikirkan cara bertahan hidup dulu. Memang, sulit untuk melindungi diri sendiri, dan konyol untuk mengancam orang lain tanpa bisa melakukannya. Satu demi satu, suara terdengar dan menyebar ke seluruh arena. Tapi tidak ada jejak pemilik suara itu yang muncul. Namun meski begitu, tetap saja membuat orang sadar bahwa ada banyak kengerian menatap semua ini dalam kegelapan. Total ada 5 orang, salah satunya adalah Tian Huang Laur dan yang lainnya adalah Raja Iblis. Su Yi berkata dengan ringan, meskipun saya tidak tahu 3 lainnya, saya ingat suara Anda. Jika Anda masih di sini, saya akan menyelesaikan akun dengan Anda satu persatu. Semua orang terkejut. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa pada saat ini, Su Yi masih sangat kuat. Kalau begitu mulailah dengan Tian Huang Laur. Saat dia mengatakan itu, Su Yi membalikkan telapak tangannya, dan sebuah pohon kecil sehijau batu giok muncul dan berakar di kehampaan. Saat ranting-ranting bergoyang, pohon kecil itu tiba-tiba berubah menjadi ketinggian lebih dari 10 kaki,
dan cabang-cabang lebat mengalir dengan aura hukum ruang angkasa seperti air terjun, dan jatuh ke kehampaan seperti rantai keteraturan. Pohon dari semua dunia. Semua orang di lapangan mengenali pohon dewa luar angkasa ini yang lahir dalam kekacauan. Dengan pohon ini, aku tidak bisa membawamu kabur ke sini. Mata Dewa Lord Yunhe acuh tak acuh, dengan saya menunggu, waktu dan ruang dari 9 langit dan 10 bumi tidak dapat memberi Anda cara untuk melarikan diri. Jangan khawatir, mari kita lihat sesuatu yang menarik dulu. Suyi berkata, menjentikkan jarinya. Di pohon alam segudang, cabang-cabang bergoyang, dan salah satu cabang tiba-tiba naik ke langit, daun hijau mengalir dengan cahaya dan hujan, dan tirai cahaya besar diturunkan antara langit dan bumi. Di tirai tipis, Gunung Agung dan Agung muncul, langit penuh dengan awan ungu, sensi menggantung, pemandangan tanah murni di luar dunia. Ini adalah Gunung Iblis Surgawi Desolate. Segera, semua orang di lapangan mengenalinya, dan ketika mereka mengingat apa yang dikatakan Suyi barusan, hati mereka terkejut, dan mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Kakak Dao, kamu bisa mulai. Suyi berbisik. Haha, apakah game ini akhirnya akan dimulai? Aku sudah menunggunya sejak lama. Selanjutnya, kamu optimis tentang itu, setan tua Yi. Di tirai cahaya besar, tawa tebal terdengar. Segera setelah itu, orang-orang melihat seorang pria parubaya berjubah hitam dengan pedang perunggu raksasa dan kuil putih muncul di depan Gunung Iblis Desolate, di tirai tipis. Dia berbalik dan mengepalkan tinjunya ke arah tirai tipis, seolah menyapa Suyi, dan kemudian dengan jentikan sosoknya, dia bergegas menuju Gunung Iblis Surgawi di kejauhan. Dentang. Dia mengeluarkan pedang besar di belakangnya, dan sosoknya seperti pelangi yang mengejutkan, dan dipotong dengan satu pedang. Dan pada saat ini, Suyi melambaikan jubah lengan bajunya, tirai tipis menghilang, dan semua gambar menghilang. Rao begitu, telah terjadi kegemparan di lapangan. Seseorang benar-benar sendirian membunuh pengadilan leluhur dari pengadilan Dewa Surgawi yang sunyi. Itu adalah kekuatan raksasa teratas Dongsheng Senzu. Siapa yang berani membayangkan bahwa seseorang akan berani membunuh mereka dengan cara yang bermartabat? Apakah orang itu gila? Siapa itu? Seruan terus berdering. Dan keberadaan tingkat dewa yang hadir telah mengubah wajah mereka. Orang itu adalah Wan Zitian. Sejak ratusan ribu tahun yang lalu, iblis pedang yang membunuh nama mengerikan dan ganas dengan pedang Kedao raksasa. Iblis tua yang telah menginjakkan kaki di puncak 9 penyempurnaan dan membuktikan jalan dengan pedangnya. Sebelum Yi Daoxuan memerintah tertinggi dengan pedang, Wan Zitian adalah pendekar pedang paling terkenal di dunia, dan dia dikenal sebagai Master Pedang Zitian. Tetapi dalam legenda, Wan Zitian telah meninggal, dan selama ratusan ribu tahun, dia tidak pernah menunjukkan jejak di dunia. Siapa yang akan membayangkan bahwa iblis tua yang akan dilupakan oleh semua orang muncul, dan bahkan membunuh satu orang dan satu pedang ke Gunung Iblis Surgawi yang sunyi. Terlalu menakutkan. Divine Master Yunhe mengerutkan kening, variabel ini di luar dugaannya, dan dia tidak pernah berpikir bahwa apa yang disebut trik kecil Suyi begitu mengejutkan. Qiwei terkejut dan berkata, Wan Zitian masih hidup. Ini benar-benar mengejutkan. Li Sanjiu berkata, pada awalnya, setelah orang ini dikalahkan oleh Yi Daoxuan, dia terbakar, dan tubuh dan jiwanya yang abadi terbakar. Pada saat itu, ada banyak dewa yang menyaksikan semua ini. Siapa yang bisa percaya bahwa dia masih hidup? Hati Qiwei bergerak, dan dia samar-samar menebak bahwa karena Wan Zitian mendapat masalah karena dia dikalahkan oleh Yi Daoxuan, saya khawatir kelangsungan hidupnya juga harus terkait dengan Yi Daoxuan. Hanya dengan cara ini kita dapat menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Kartu truf ini sangat kuat, tetapi terlalu boros baginya untuk menggunakannya melawan Gunung Iblis Surgawi Desolate. Qiwei berkata, jika Wan Zitian muncul hari ini, bukankah hal-hal lama itu akan mengejutkan? Di bukit yang sederhana itu, Wan Zitian masih hidup, kartu truf ini benar-benar tidak terduga. Pria tua itu menghela nafas. Bocah berbaju hitam dengan mata tertutup kain hitam berkata dengan ringan, tidak peduli betapa tidak terduganya itu, akan sulit untuk mengubah apapun.
Pria tua itu tersenyum, tapi saya menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Di depan Gunung Mingkong, pohon alam segudang berakar di kehampaan, cabang-cabangnya bergoyang. Ketika semua orang terkejut, teriakan marah terdengar. Bernama Su, beraninya kau membiarkan iblis tua Zitian menyerang gunung iblis surgawiku. Ini adalah suara Dewa Surga. Ditemani oleh suara itu, sosoknya muncul di udara, dan dia pasti sangat marah, dan ekspresinya penuh dengan kemarahan. Aku hanya bisa melompat keluar. Mata Sui mencibir, hal-hal telah terjadi, dan kemarahan hanya akan membuatmu tampak tidak kompeten. Anda. Dewa-dewa Tianhuang tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Sui, niat membunuhnya melonjak, percaya atau tidak, aku akan segera membunuhmu. Sui berkata dengan acuh tak acuh pistol adalah burung pertama. Jika Anda ingin menjadi orang pertama yang terbunuh dalam game ini, Anda dapat menembak. Saya percaya bahwa orang lain pasti akan senang jika Anda menguji detail saya. Setelah beberapa kata, wajah dewa-dewa Tianhuang membeku, dan wajahnya berubah. Memang, pada saat ini, tidak ada yang dapat dengan mudah mengambil tindakan, dan yang lain berharap dia dapat mencoba metode Sui secara langsung. Saudara Dao, tidak peduli dengan kata-katanya. Dewa-dewa Yunhe berkata, selanjutnya, mari kita lihat berapa banyak trik yang bisa dia mainkan. Dewa-dewa Tianhuang mengangguk dan benar-benar tenang. Sui tersenyum dan menjentikkan jarinya. Tiba-tiba, tirai cahaya besar muncul di Myriad Realms Tree lagi. Di tirai cahaya, ada sebuah kuil kuno yang tersembunyi di lautan awan, berdiri di titik tertinggi gunung, dengan suasana sakral. Ini adalah kuil Lingtian, tempat pengadilan iblis surgawi benua Vulkan Selatan berada. Seseorang berseru kaget. Ada keributan di kerumunan, mungkinkah Sui juga mengatur orang kuat untuk menyerang Jue Tian Mo Ting kali ini? Benar saja, saat berikutnya, Sui berkata dengan acuh tak acuh, lakukan. Kali ini, dia menggunakan nada perintah untuk memberi perintah. Ikuti perintahmu. Suara dingin dan serak terdengar di tirai tipis. Segera, semua orang melihat dengan ngeri bahwa puluhan ribu sosok berwarna darah muncul di lautan awan yang tak berujung di dalam tirai tipis. Satu persatu, seperti hantu jahat yang baru saja merangkak keluar dari lautan mayat yang berdarah, mereka bergegas menuju kuil Lingtian, di kejauhan dengan aura berdarah yang mengerikan. Pemimpinnya adalah seorang pria dengan sepasang sayap berwarna darah di punggungnya, satu tanduk di kepalanya, dan tubuhnya bermandikan guntur berwarna darah. Matanya seperti danau berwarna darah, yang tingginya ribuan kaki. Ketika sayapnya terbentang, ada banyak mata berwarna darah yang aneh dan menakutkan di permukaan, yang menakutkan dan menyusup. Membunuh. Pria bersayap darah bertanduk satu itu meraung, membunuh langit. Segera, semua gambar ini berubah menjadi hujan cahaya dan menghilang, dan tirai cahaya menghilang. Di kejauhan, ekspresi para dewa tidak pasti, dan ada ekspresi keterkejutan yang tak terhapuskan di antara alis mereka. Karena, pria sayap darah adalah leluhur dari darah raksasa Protoss dari Dongsheng Shenzhou, leluhur dari Danau Darah. Blood raksasa Protoss sangat istimewa, meskipun didistribusikan di Dongsheng Divine Continent, seluruh suku hidup di alam rahasia yang disebut Myriad Realm, dan orang-orangnya jarang berjalan di dunia. Nenek moyang dari Danau Darah adalah Dewa Jiulian, dewa darah raksasa Protoss yang paling terkenal, dan dia adalah dewa pembunuh yang benar-benar tiada taranya. Dahulu kala, dia telah menaklukkan dunia di wilayah perang tanpa akhir dan membantai banyak dewa dan Buddha, jadi dia memusuhi kekuatan utama di dunia, dan bersama-sama dikejar dan dibunuh oleh beberapa kekuatan raksasa teratas. Sejak saat itulah nenek moyang Danau Darah menghilang dan benar-benar menghilang dari dunia. Pada saat itu, ada desas-desus bahwa leluhur Danau Darah telah mati di medan perang yang tak ada habisnya. Tetapi tidak ada yang berpikir bahwa, seperti Wan Zitian, leluhur dari Danau Darah juga muncul, dan memimpin puluhan ribu orang untuk membunuh pengadilan iblis surgawi bersama-sama. Perubahan seperti itu membuat hati banyak dewa menjadi merinding, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk berpikir, apa yang harus mereka lakukan ketika hal seperti itu terjadi pada sekte mereka masing-masing saat ini. Nama belakangnya Su, kamu terlalu hina. Tiba-tiba, raungan terdengar.
Raja Iblis Absolut, yang telah bersembunyi di kegelapan, menunjukkan jejaknya, meledak menjadi marah, dan sangat marah. Melihat ini, Dewa Kehancuran mau tak mau merasa kasihan satu sama lain. Mereka berdua awalnya bersembunyi di kegelapan, menonton kesenangan sambil menunggu untuk memanfaatkan api. Siapa sangka, dalam sekejap mata, dua bencana dahsyat terjadi di sekte masing-masing. Bagaimana ini bisa membuat mereka tidak marah dan marah? Terlepas dari kehidupan masa lalu dan kehidupan sekarang, sebagai pribadi, Anda semua tahu betul bahwa saya tidak akan pernah melibatkan orang yang tidak bersalah. Sui berkata dengan ringan, tapi kali ini, kamu telah melewati batas dan melanggar garis bawahku. Karena kamu bermain game dengan klan si kuno, maka aku hanya bisa bertarung mati-matian, jadi kamu juga bisa merasakan apa artinya melakukan semua yang kamu bisa. Mengatakan itu, dia menjentikkan jarinya lagi. Tirai cahaya yang familiar muncul, tetapi itu adalah pemandangan yang berbeda. Di tirai cahaya, ada sebuah danau besar, dan pulau-pulau tersebar di danau besar. Pada saat ini, perang yang menghancurkan dunia sedang berlangsung di danau besar, nyala api berkobar, darah dipenuhi darah, dan jeritan pembunuhan mengejutkan. Seorang pria dengan baju besi perak memegang tombak berwarna darah dan berlari merajalela di medan perang, membunuh kepala orang dan darah mengalir ke sungai. Setan senjata tidak bisa dimaafkan. Seseorang berseru kaget, dewa pembunuh hebat ini, yang telah menghilang selama ratusan ribu tahun, masih hidup. Zhang Wushu, nama yang cukup untuk membuat para dewa di dunia bergidik, senjata berdarah, membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya, dan saya tidak tahu berapa banyak musuh yang menjadi jiwa senjatanya. Dan sekarang, dia sendirian memicu pertumpahan darah yang mengejutkan. Sui, sialan kau. Raungan marah terdengar. Itu adalah Dewa 9 Pemurnian di lapangan, bernama Jin Keshui, dari Pengadilan Pedang Sungai Darah, yang telah mengikuti Shao Yunke sebelumnya. Pada saat ini, apa yang Zhang Wushu hadapi adalah sekte di belakang Jin Keshui, Pengadilan Pedang Sungai Darah. Dulu, Zhang Wushu mengatakan bahwa nama sekte Anda dan pistol berdarah di tangannya bertentangan. Saya memintanya untuk berurusan dengan Anda, yang jelas merupakan niat baik. Sui tersenyum dan menjelaskan. Mata Jin Keshui memerah karena marah, dan giginya hampir copot. Pada saat ini, situasi di lapangan telah benar-benar berubah. Memang benar Sui datang sendirian, tetapi 3 adegan yang dia tunjukkan berturut-turut mengejutkan orang. Itu juga membuat orang akhirnya menyadari bahwa jauh sebelum dia datang ke pertemuan itu, Sui telah mengatur cadangan dan merencanakan aksi balas dendam terhadap raksasa-raksasa top itu. Penguasa pedang Zitian, Wan Zitian, akan berurusan dengan pengadilan iblis surgawi. Nenek moyang dari Danau Darah memimpin pasukan untuk membunuh pengadilan iblis surgawi. Sekarang, di benua ilahi Lingqiao yang didominasi oleh pengadilan San Xingdao, iblis tombak Zhang Wushu telah membunuh pengadilan pedang sungai darah seorang diri. Ini jelas merupakan tindakan yang direncanakan dengan baik. Dan semua ini tidak diragukan lagi telah menyebabkan pukulan berat bagi keberadaan tingkat dewa yang hadir. Siapa yang akan membayangkan bahwa Sui, yang bereinkarnasi, masih dapat menemukan begitu banyak bantuan asing. Wajah Dewa Lord Yunhe sesuram air, dan dia berkata, air yang jauh tidak dapat menyelamatkan di dekat api, dan, trik kecil, Anda tidak dapat mengubah situasi Anda saat ini. Jangan khawatir. Sui berkata dengan santai, untuk permainan hari ini, saya telah mencoba yang terbaik untuk menggunakan lebih dari setengah dari bantuan dan kekuatan yang telah saya kumpulkan di kehidupan saya sebelumnya, untuk membuat semua orang merasa bahwa ketika saya, jangan bicara tentang itu lagi. Intinya, betapa gilanya ketika kamu melakukan semua yang kamu bisa. Sebuah kata, lantang dan jelas. Di matanya yang dalam, ada juga niat membunuh yang tak terbendung melonjak. Ketika dia datang kali ini, dia memang benar-benar terprovokasi. Salah satunya karena mengkhawatirkan Sining. Yang kedua adalah dia tidak bisa lagi mentolerir musuh-musuh besar itu untuk menggunakan trik tak tahu malu seperti itu untuk memaksa dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia benar-benar mempertaruhkan nyawanya kali ini,
dan dia ingin memainkan pertandingan besar, sehingga dunia akan tahu bahwa garis bawah di hati Su Yi tidak dapat dilanggar. Siapapun yang melanggar akan menanggung akibatnya. Pada saat ini, seluruh penonton terdiam, semua ditangkap oleh kekuatan yang merasuki Su Yi. Beberapa dari 9 Lian Divine Masters yang hadir tidak bisa menahan perasaan tidak enak di hati mereka, curiga bahwa sekte di belakang mereka mungkin juga menderita balas dendam dari Su Yi. Ini membuat mereka panik dan marah, dan mereka juga sangat gelisah, jangan sampai hal seperti itu benar-benar terjadi. Dewa Lord Yunhe berkata dengan dingin, kamu tidak perlu memamerkan trik kecil ini, itu hanya akan membuat kami lebih bertekad untuk membunuhmu hari ini. Su Yi tersenyum dan berkata, lebih baik membiarkan mereka melihat dengan mata kepala sendiri, agar tidak berpikir bahwa saya hanya memiliki sedikit sarana, dan mengambil kesempatan ini untuk membiarkan mereka yang bersembunyi dalam kegelapan memiliki ingatan yang panjang. Mengatakan itu, dia menjentikkan jarinya. Segera, pohon batas segudang bergetar hebat, dan satu demi satu rantai surgawi muncul, dipenuhi dengan cahaya dan hujan, memantulkan satu tirai cahaya besar satu demi satu. Di tirai tipis, pemandangan berbeda dipantulkan. Mereka adalah rumah leluhur salah satu raksasa papan atas. Dan di setiap tanah leluhur, kekuatan yang diatur oleh Su Yi muncul. Hampir semua dari mereka adalah sosok yang tak tertandingi yang telah menghilang selama beberapa tahun yang tidak diketahui, tidak kalah dengan iblis senjata Zhang Wushu, leluhur Danau Darah, dan Wan Zitian. Beberapa bertindak sendiri. Beberapa memimpin bawahan mereka untuk ekspedisi bersama. Ketika mengenali keberadaan menakutkan yang pernah berkuasa di tahun-tahun kuno, ada sensasi di antara penonton, dan semua orang merasa gila. Bagaimana perasaan Anda ketika melihat sosok-sosok mistis yang seolah hilang dalam sejarah dan muncul hidup di hadapan Anda? Perasaan mengejutkan itu melampaui kata-kata. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.